Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan review tugas kelompok SD pada mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. File yang sudah terkumpul dalam bentuk Word ini sangat banyak ya, tapi ada beberapa yang akan saya angkat untuk kita diskusikan pada video kali ini. Jadi yang pertama, judul Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. Kalau melihat dari sini sekilas judulnya terlalu umum sebenarnya, tetapi yang ingin disampaikan peneliti dalam tulisan ini adalah bagaimana mengungkap sejarah pembentukan dan pembaharuannya. Nah, kalau misalnya dia lebih kepada sejarah, maka pendekatan keilmuan sejarah itu harus digunakan ya dalam menguraikan bagaimana pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga Islam di Nusantara. Maksudnya Nusantara ini Indonesia atau mana ya? Karena Nusantara itu bisa mencakup beberapa wilayah gitu ya, tidak hanya Indonesia, tapi memang Indonesia lekat dengan istilah dari Nusantara. Nah, kalau kita lihat dari struktur abstrak yang sudah ditulis ya, di sini kurang keyword. Di sini biasanya ada kata kunci ya. Saya nggak tahu nih penulis apakah terlupa untuk mengambil keyword, tapi dari sini itu nggak ada kata kuncinya. Nah, kalau kita lihat dari satu paragraf ini pastinya diambil dari sebuah jurnal, karena biasanya sebuah jurnal itu hanya mensyaratkan abstrak itu dalam satu paragraf, sedangkan skripsi biasanya bisa diuraikan di dalam 2-3 paragraf ya. Dan sebenarnya berapa maksimal dari penulisan abstrak ini sendiri berbeda-beda. Ada yang memakai 250 kata itu udah maksimal, ada yang memakai 150 kata, jadi paling banyak 150 atau enggak 240. Nah, dilihat dari struktur penyajian kalimat yang diterangkan di sini. Jadi kalimat pertama, kemudian kedua, ketiga, bahkan keempat, sampai kelima, sampai terakhir. Ini sebenarnya isinya hanya masalah saja. Jadi metode hasil penelitian tidak ada, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu inginnya itu menerangkan bahwa ini menjadi hasil penelitiannya, maka ini abstrak yang kurang lengkap gitu. Karena abstrak biasanya itu isinya ada masalah, kemudian metodenya apa, kemudian hasil penelitiannya apa ya. Dari satu judul ini agak kurang ya. Nah, kemudian kita lanjut ke judul kedua. Ini membentuk keluarga sakinah melalui kafaah adat Jawa. Kita lihat di abstrak, nah ini ada kunci. Jadi kata kunci biasanya yang ditulis itu dari konsep yang dibahas dalam sebuah judul. Jadi ada kasus-kasusnya, keluarga sakinah, kafaah, dan adat Jawa. Jadi cuma 3 sebenarnya yang paling penting. Adat Jawa, kafaah, kemudian keluarga sakinah. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kalimat pertama, kemudian kalimat kedua, gitu ya. Kalimat ketiga, sampai dengan akhir, ini sebenarnya hasil penelitiannya langsung. Jadi lagi-lagi tidak ada masalah, tidak ada metode gitu ya. Jadi kurang lengkap. Nah, bagaimana yang lengkap itu seperti apa, nanti saya tunjukkan. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, judul ini termasuk judul penelitian hukum yang sosiologis, artinya tidak lagi membahas tentang material dari hukum, tetapi hukum yang tidak tertulis, yaitu adat Jawanya itu sendiri. Otomatis ini termasuk dari penelitian hukum sosiologis. Perlu diketahui bahwa hampir semua penelitian hukum Islam itu kualitatif, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang kuantitatif, gitu ya. Nah, kuantitatif biasanya itu hanya menggabungkan misalnya antara beberapa unsur untuk dilihat dalam pengaruhnya terhadap suatu produk, misalnya seperti itu. Tapi rata-rata saya sudah baca semua gitu ya, sampai halaman 53 ini tidak ada yang mengambil contoh judul kuantitatif. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat abstrak yang bagus. Di sini saya mengambil abstrak yang sudah ujian munaqosyah. Judulnya adalah Problematika Perbedaan Jadwal Imsakiyah Ramadan di Desa Umbul Martani. Nah, jelas dari sudut judul ini kualitatif, kemudian
studi lapangan ya, karena kan kita ingin melihat perbedaan itu pasti harus melihat bagaimana realita yang terjadi di masyarakat, penyebab, faktor-faktor dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari abstrak, ini sudah cukup bagus ya, sudah bagus mengikuti dari pedoman skripsi yang ada di prodi kita. Jadi di bagian pertama kita bisa mencantumkan masalah, kemudian fokus penelitiannya untuk menjawab apa, kemudian dengan metode apa. Nah, di sini jelas ya, penelitian deskriptif kualitatif, kemudian pendekatan astronomi dan psikologi sosial. Kenapa ini yang disebut? Karena kalau kita melihat jenis penelitian, maka dia antara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kalau deskriptif itu kita bisa memilih fenomenologis, kemudian historis dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendekatan keilmuan untuk menerangkan tentang masalah ini adalah menggunakan astronomi dan psikologi sosial. Nah, kemudian ada kesimpulan di paragraf kedua, ini seharusnya tidak ada jeda tapi langsung saja. Jadi yang pertama apa, yang kedua apa, jadi jelas. Nah, kemudian ada kata kunci, bisa diambil langsung dari judul di sini ya. Kalau misalnya yang dibahas adalah ada faktor, nah itu termasuk dari rumusan masalah, itu boleh juga ada faktor perbedaan di Nu'im Sakiyah, Ramadan dan Desa Umbul Martani Yogyakarta. Jadi dia mengambil konsep dari judul dan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Atau kita bisa membahas dari yang sifatnya umum ke khusus. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.